Sebenarnya bisa aja nggak usah pakai talang kayak gini, airnya dijatuhin aja langsung ke bawah. Tapi kalau di Jingga Residence, hal-hal kecil kayak gini tuh dibikinin talang. Habis itu biasanya kalau mau lebih sederhana, taruh aja di sini rantai, selesai satu. Tapi kalau ini nggak, dibikin manis, turun ke bawah, dan dia langsung nyambung sama got. Hasilnya apa? Hasil yang paling enaknya adalah ketika kita taruh mobil kita di sini, mobil kita tuh nggak akan kecipratan air langsung dari jatuhannya air hujan. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bandung, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Soreang. Dan kita sekarang ada di Jingga Residence. Ukurannya itu di 8,5 x 15. Luas bangunannya ada di 140 dan luas tanahnya ada di 128. Nah, sekarang kita mau ngebahas rumahnya dari atas dulu nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di atas ini tampilan keseluruhan rumah ini itu mewah banget. Kenapa? Karena pilihan-pilihan dari bentuknya itu membuat dia terlihat mewah. Contohnya adalah dari atapnya ini. Atapnya ini tuh menggunakan atap jenis limas yang umum banget digunain di rumah-rumah yang pengen tampilannya mewah. Habis itu kalau teman-teman lihat, gentengnya itu menggunakan genteng flat beton. Di kiri kanannya itu ada dak-dakannya. Nah, teman-teman, kalau kita punya dak-dakan seperti itu, bagus banget dikasih skylight. Nah, skylightnya itu di bagian layoutnya juga harus tepat. Kalau di rumah ini tuh menarik banget, bagian layoutnya itu, bagian si skylightnya itu, di sebelah kiri itu nanti di bawahnya adalah ruang untuk tangga, dan di sebelah kanan itu adalah untuk kamar mandi. Itu adalah tempat yang paling butuh cahaya di dalam sebuah rumah. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ke bawah dari atap flat beton itu dia gunain GRC, modelnya itu motif kayu. Habis itu yang kerennya adalah dia dicatnya itu hitam, gelap. Biasanya kan kalau misalnya kita pakai GRC itu adalah bahan yang motifnya semen, jadi udah pasti awet ya, jadi nggak akan kena rayap dan lapuk. Biasanya dicatnya itu menggunakan fiber coat supaya tampilannya dapat coklat kayunya. Jadi udah ada motifnya, motif bentuk kayunya, ditambah lagi sama fiber coat dengan tampilan natural kayu. Kalau di sini enggak, dicat solid, hasilnya menurut gue malah jadi terlihat makin modern. Makin modern itu terlihat juga dari cara mereka ngeletakin atap nih, teman-teman. Sebenarnya bukan ngeletakin atap ya, bro. Tapi dia ngemajuin si tembok tengah ini, dikasih jeda di atasnya sedikit, seakan-akan atapnya itu melayang. Nah, model seperti ini tuh banyak banget, lagi ngetren banget di Pinterest nih. Dan ini diaplikasikan dengan baik di Jingga Residence. Oke, kita turun lagi sedikit. Di bagian tengahnya itu supaya nggak basi, dikasih warna abu-abu dan dikasih juga permainan dari tali air. Di sebelah kirinya itu dibikin menarik, teman-teman. Kenapa? Karena dia bikin kaca sudut. Dan yang serunya adalah di bagian tengahnya itu dibikin kaca hidup, teman-teman. Dan di bagian bawahnya itu dibikin kaca mati yang ukurannya udah setinggi railing. Jadi kaca mati itu selain berguna untuk masukin cahaya lebih banyak lagi, juga berguna sebagai pengaman ketika kita lagi ada di atas. Makanya kalau teman-teman mau bikin kaca mati, jendela yang tinggi, habis itu di bawahnya itu kaca mati, di tengahnya itu kaca hidup, teman-teman harus bikin tingginya di 90 cm seperti yang ada di rumah ini. Oke, kita maju lagi ke sini, teman-teman. Yang gue suka dari Jingga Residence ini adalah detail-detailnya. Kalau teman-teman lihat di sini, di mana lagi ada developer di zaman modern ini yang mau gunain batu alam asli yang dibikin ada tali airnya, tapi dalamnya juga masih pakai batu alam. Biasanya kalau developer yang lain itu dia akan bikin di sini itu, ini kalau developer niat banget ya, bro. Itu udah gue masukin niat tuh. Dia bikin di sininya itu ada batu alam, tapi di sininya tembok aja bisa dicat menyerupai warna ini ya. Kadang-kadang lebih gelap. Tapi kalau di Jingga Residence ini enggak nih. Bener-bener di tengahnya itu pun juga dikasih batu. Ini susah sekali bikinnya. Dan yang lebih kerennya lagi, biasanya itu di bagian sini itu disamain aja.
Kalau ini enggak nih, masih dicegok lagi ke dalam. Ini susah sekali bikin nih. Dan yang lebih gila lagi, kalau teman-teman perhatiin di sini, ujungnya ini tuh dibikin adu manis. Dari batu alam yang seperti ini, yang dibikin di finish seperti ini, udah terlihat kalau developernya ini tuh idealis. Pengen punya satu rumah yang emang kualitasnya luar biasa. Dan itu juga terlihat di bagian bawahnya sini juga teman-teman. Jadi ini emang gunain 40x40, tapi nggak dibikin satu motif. Jadi di sini tuh ada yang lebih gelap, di sini lebih tua, dan di sini dikasih model batu sikat. Ini niat banget sih, karena di zaman-zaman sekarang itu banyak arsitek atau developer-developer itu udah nggak mau ribet. Biasanya mereka yang kayak gini-gini digantilah pakai keramik yang motifnya batu sikat. Kalau ini nggak, ini bener-bener batu sikat beneran. Sama pun juga tembok antar tetangga nih teman-teman. Tembok antar tetangga pun juga sudah ditempelin batu alam. Dan batu alamnya juga bukan cuma polos, sekedar polos aja. Di sini ada yang lebih lebar, di sini ada yang lebih kecil, dan di sini dikasih batu alam dengan model yang berbeda, yang agak sedikit dimajuin. Wow, itu keren sih developernya. Jadi bener-bener mereka tuh mikirinnya sedetail itu dan seniat itu. Termasuk juga sama yang di bagian sini. Ini kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya bro, bener nggak? Tapi di bagian sini dibedain. Niat banget. Oke, sekarang kita bahas lagi ke kanopinya. Kanopinya itu model sekarang, dibikin miring-miring kayak gini teman-teman. Dan ini dia gunain 10x10 hollow. Dan yang gue suka adalah detail-detail kecil ini. Peralonnya ini itu bener-bener ngikutin dari bentuk si tiang dari kanopinya. Sebenarnya bisa aja nggak usah pakai talang kayak gini. Airnya dijatuhin aja langsung ke bawah. Tapi kalau di Jingga Residence, hal-hal kecil kayak gini tuh dibikinin talang. Habis itu, biasanya kalau mau lebih sederhana, taruh aja di sini rantai, selesai satu. Tapi kalau ini nggak, dibikin manis, turun ke bawah, dan dia langsung nyambung sama got. Hasilnya apa? Hasil yang paling enaknya adalah ketika kita taruh mobil kita di sini, mobil kita tuh nggak akan kecipratan air langsung dari jatuhannya air hujan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Cuma nih ada satu yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini niat banget sih, gila. Dibikin pinggulan gitu. Rapi banget sih ini. Kalau kita punya tukang yang rapi, kita bisa pede kayak begini bikinnya. Tapi kalau kita nggak pede sama tukangnya, biasanya kita taruhnya begini, habis ini kita timpa begini. Jadi itu adalah tipsnya. Jadi kalau misalnya tukang kita rapi banget ya, kita boleh minta pinggulan seperti ini. Tapi kalau enggak ya, kita cukup taruh begini. Habis itu keramik yang di atasnya itu ditimpa di keramik yang di samping. Ini juga bagus. Kenapa? Karena homogeneous style itu warnanya biasanya sama warna di atasnya. Jadi kelihatannya tetap nyambung dan jadi satu kesatuan. Di bagian sini, ini terasnya cukup luas teman-teman. Jadi kalau kita taruh kursi dua gini itu juga masih enak. Ukurannya berapa kalau kita mau bikin teras seperti ini? Ukurannya itu dari sini sampai situ tuh 2,5 meter, dari sini sampai sini tuh 2 meter. Hasilnya kita punya satu teras yang emang benar-benar bisa dipakai untuk nongkrong dengan enak. Nih, kalau teman-teman mau lihat detailnya, sampai di ujung kiri kanan ini, kalau developer lain biasanya udah di depan aja, yang penting dari depan tuh kelihatannya udah bagus. Kalau ini enggak, kiri kanan ini juga tetap dibikin batu alamnya. Dan bayangin deh, ketika tukangnya motong sekecil-kecil ini cuman untuk nutupin di bagian sininya, habis itu masih dibelah dari sini. Tapi hasilnya itu, ketika kita punya rumah di Jingga Residence ini, dari detail-detail ini tuh kita bisa nikmatin rumah kita dan lebih bersyukur karena kita udah beli rumah di tempat yang benar. Oke teman-teman, begitu masuk kita lihat udah pakai smart door lock dan ini pintunya unik ya. Karena di tengahnya itu ada aluminium warna emas, dibedain warnanya seperti ini. Oke, begitu masuk dari sini itu masih ada satu tempat yang bisa ditaruh untuk naruh-naruh pajangan dan yang gue suka adalah
dikasih satu cermin yang ukurannya besar, yang kiri kanannya ada LED-nya. Fungsinya apa? Jadi ketika kita mau cabut dari rumah, sebelum kita keluar, kita bisa ngaca dulu apakah kita udah ready untuk keluar rumah, baru habis itu kita bisa jalan dengan tenang. Nah, jadi ini cocok juga sih sebenarnya kalau kita punya satu rumah itu di bagian depannya ini, selain berguna untuk membesarkan ruangan supaya ruangannya terlihat lebih luas lagi, tapi bisa juga untuk dipakai ngaca sebelum kita keluar. Menurut kalian gimana idenya? Kalau misalnya kita punya satu kaca besar yang ada di depan rumah kita seperti ini. Kayaknya seru juga ya. Tulis di kolom komentar ya. Nah, di bagian tengahnya sini teman-teman, ini adalah ruang keluarganya. Di sini ada sofa 2-seater dan masih muat juga ada satu puff seperti ini. Nah teman-teman, paling gampang kalau kita mau nge-treat satu interior itu adalah membuat satu wall panel panjang menutupi satu bidang dinding seperti ini. Habis itu kita bisa mainin maju mundur ya. Kalau ini kan dimajuin bagian cerminnya, habis itu dikasih lampu. Kalau yang ini, bagian putih ini dimajuin, habis itu dikasih lampu juga. Di sebelah sini juga, baru di tengah-tengahnya ini adalah center of attention-nya. Jadi ditaruhlah TV di tengah-tengah ini. Hasilnya apa? Hasilnya ya, ketika kita lagi nonton di sini, habis itu kita matiin semua lampunya, kita dapat ambience cuman dari LED ini, dan itu akan membuat rasa homey-nya keluar di rumah kita. Nah teman-teman, kalau di bagian sini itu masih muat untuk satu meja makan untuk 4 orang. Dan berapa sih ukuran dari ruangan ini teman-teman? Jadi kalau kita lihat nih, dari sini sampai sini itu di 3 meter. Di 3 meter, makanya cocok banget untuk jadi satu ruang keluarga yang punya TV di 50 inch seperti ini. Habis itu dari sini nih, dari sini sampai ke sini itu ada di 3 meteran. Oke, nah sedangkan kalau dari ujung sini sampai ke ujung sini itu ada di 7 meteran. Nah yang unik di bagian sini, ini kenapa sirkulasinya terasa besar banget? Selain mejanya didorong ke sana, nggak bener-bener di center, di bagian sini tuh ada cegokan lagi nih teman-teman. Jadi akhirnya dari sini sampai situ ada di 4,5 meter. Makanya hasilnya kita benar-benar punya satu rumah, satu layout yang terlihat benar-benar banyak barangnya, tapi tidak berasa sempit. Oke, memanfaatkan ruang di bawah tangga ini dijadiin satu tempat untuk naruh dispenser, dan di bagian sini itu ada lemari penyimpanan. Dan memanfaatkan ruang di bawah tangga ini masih ditaruh satu kloset dan dikasih keramik subway yang mahal. Kenapa? Karena di sininya ada bevelnya. Cuma ada yang unik nih. Di sini ada exhaustnya. Oh, ini kalau kita mau bikin exhaust kayak gini menarik juga sih sebenarnya. Tapi kita mesti bikin satu pipanya. Mungkin ini ditanam ke dalam, habis itu dikeluarin keluar. Jadi benar-benar efektif pemakaian dari exhaustnya. Nah, di belakangnya ini itu juga sebenarnya udah disediain kaca es. Ini sebenarnya menarik ya. Gue paling suka kaca es itu ditaruh di dalam satu kamar mandi. Kenapa? Karena dari luar kita nggak kelihatan, cuman ada bayang-bayang aja. Tapi cahaya matahari bisa masuk dengan banyak. Nah, sekarang kita mau kemana? Kita mau ke sini. Ini adalah kamar tidur yang ada di bawah. Ukurannya cukup luas loh. Ini kayak kamar tidur utama nih. Oh iya betul. Oke, nanti kita bahas di situ. Jadi ini adalah kamar tidur utamanya, teman-teman. Di sini tuh udah pakai HPL. HPL itu yang satu di sini motifnya white Carrara, sedangkan yang di sini motif kayu, menarik juga. Dan ini agak unik sih sebenarnya. Jadi supaya nggak flat-flat banget tuh dikasih tali air. Kalau tali air yang di atas ini, gue mengerti gunanya apa. Karena satu lembaran multiplex itu di 240, makanya ketika mau nyambung sampai atas itu pasti ada sambungan. Biasanya dikasih tali air. Nah, tripleknya itu kalau yang lebar itu di 1,2, makanya biasanya ada sambungan yang habis itu ditreatment dengan tali air. Nah, oke, ke bagian belakangnya teman-teman digunakan HPL juga, sederhana, dikasih dikasih cermin. Habis itu yang gue suka adalah
sambungan HPL-nya ini itu dikasih aluminium dan itu juga dibikin pas sama sambungan kacanya. Jadi seakan-akan menjadi satu kesatuan, sama seperti atas ini juga nih. Ya, di bagian belakangnya ini dikasih empuk-empuk fabric dan masih ada LED-nya. Yuk sekarang kita kesini. Oke, ini mantep sih modelnya, gue suka. Jadi kalau di sini tuh pakai ribbon. Yang gue suka dari kaca ribbon ini adalah kan dia ada warnanya agak gelap-gelap ya teman-teman. Begitu di dalam itu ada barang, itu akan terlihat sangat mewah. Tapi begitu dia ditutup, flat, hitam aja gitu. Dan hitamnya itu kayak hitamnya piano. Bener-bener mengkilap karena dia ini emang kaca. Keren. Nah, bagian atasnya itu dimanfaatin untuk jadi tempat buat nyimpen-nyimpen kayak koper segala macem. Dan ini adalah meja rias yang juga mungkin bisa digunain jadi meja kerja. Dan yang gue suka adalah dia bikin nih, bagian sini itu dimanfaatin untuk memperbesar meja ini. Kalau cuma dipakai segini kan sebenarnya kurang nih. Nah, kalau misalnya kita ada parfum segala macam bisa dimasukin ke dalam sana. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Tar. Tapi jangan menuju ke situ dulu. Gini bro, kalau misalnya kita bikin meja di sini, ya, ini menjadi meja kan? Mendingan bagian sini itu dibikin seperti ini, atau jadi ekstensi dari meja ini, dari lemari ini. Mendingan begini, atau mendingan lemarinya yang masuk ke dalam? Gue sih lebih suka begini. Lebih suka begini? Ya. Karena di sini masih bisa kasih lighting ya, masih berguna buat kerjanya. Tapi kalau di sini lemari pakaian lo jadi lebih besar. Jadi besar. Besar. Ya, jadi lebih besar. Milih yang mana? Milih yang begini? Milih yang begini sih. Kalau tonton milih yang mana? Kalau Bang Bewo kan pengennya ada meja yang lebih besar supaya dia bisa taruh buku-buku biar kelihatan pinter. Karena walaupun dia udah kawin sama bininya juga dia tetap harus menunjukkan dia pinter. Iya gak sih bro? Jadi Bang Bewo itu adalah orang ganteng yang kurang percaya diri. Makanya dia mesti pakai pangkat-pangkat. Pangkatnya itu bentuknya adalah buku-buku. Sekarang sini kita masuk sini. Ini adalah kamar mandi ruang tidur utama. Oke, jadi di sini udah ada Aristonnya, udah lengkap. Jadi kalau misalnya kita mau bangun baru ya teman-teman, bangun baru rumah itu jangan lupa dari awal tuh kita udah kasih tahu sama tukangnya atau sama arsiteknya kita mau pakai water heater apa. Jadi mereka udah bisa desainin dan udah siapin air, stop kontak, semuanya udah disiapin. Jadi akhirnya nggak ada bobok-bobok lagi. Ini kan udah bener siap nih. Sampai di atas itu udah ada stop kontaknya juga. Dan di bagian sini, oke. Gue sih sebenarnya suka banget sama white Carrara-nya di sini 60-60. Cuman gue nggak suka sama ini nih. Karena ini akan jadi banyak jamur air ya. Ini belum apa-apa juga udah. Tuh, putih-putih ini susah sekali dibersihin. Jadi lebih bagus kalau misalnya ini pakai warna putih aja. Dan jujur aja, gue nggak terlalu suka sama pemilihan batu alam. Gue nggak terlalu suka sama pemilihan batu alam bro. Ini model teraso gitu ya. Gue nggak suka sih sebenarnya kalau gue pribadi ya. Kenapa? Karena kamar mandi ini sebenarnya ukurannya cukup besar loh. Kalau untuk rumah zaman sekarang ini cukup besar, tapi menjadi terlihat jadi kecil dan riwah gitu. Padahal di kamar mandi itu kita butuh ketenangan, ya. Plong gitu, lebih bagus bersih-bersih aja. Tapi itu kan selera ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Suka yang begini atau suka yang polos-polos aja, yang low maintenance? Tapi yang gue suka yang jelas kalau di Jingga Residence ini, bagian-bagian yang terpentingnya selalu disiapin di sini masih ada kaca es yang di atasnya itu dibolongin supaya anginnya itu masih bisa masuk. Kalau menurut gue kurang gede sih dikit. Kalau ditambahin segini pun juga sebenarnya kan nggak ada yang bisa ngintip ya. Tapi mungkin ya itu dia, karena Soreang ini, Jingga Residence ini tuh adem. Jadi dia pede-pede aja untuk bikin kecil-kecil seperti itu. Dan karena Bandung ini benar-benar adem ya, jadi bagian sininya itu juga dibolongin. Ini menarik sih. Ada jalusinya gini. Dan ternyata kalau di treatmentnya pakai aluminium, bisa-bisa aja dan bagus-bagus aja kelihatannya. Oke, sekarang kita menuju ke belakang. Di belakang ini adalah dapur spesial. Khas banget orang Indonesia, dapurnya itu terpisah sama
rumahnya. Hasilnya ya bau-bau di dapur itu nggak akan masuk ke dalam rumah, dan ini dia udah oke. Ini menarik sih karena developer emang biasanya ngasihnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman ini menarik banget. Di sini tuh pakai meja beton khas developer. Cuman yang bagus adalah Jingga Residence ini bisa bikin model standar dari developer seperti ini bisa bagus dengan model kitchen set seperti ini. Menarik sih. Kalau teman-teman lihat ya, menariknya kenapa? Kalau kita bikin meja beton itu mau dibikin kayak apapun juga biasanya atensi orang tuh langsung ke sini nih. Wah, pakai meja beton nih, nggak tipis nih, nggak gitu. Tapi kalau kita atasnya dibikin yang spektakuler gini, ini tuh jadi kelupa nih. Begitu masuk kita langsung lihat, wah ini dapurnya keren bagian atasnya nih. Meja betonnya udah nggak jadi perhatian lagi. Nah, makanya kalau kita punya satu meja beton bawaan developer ya kita mesti treatment benar-benar sebagus ini supaya dia menjadi terlupakan nih bagian yang kurang bagus nih. Dan ini sukses menurut gue. Kenapa? Karena di bagian atas itu dibikin maju. Di bagian sininya jadi kelihatan ada kayu-kayunya lagi. Jadi berbeda kan dapurnya jadi kelihatannya. Bukan cuma abu-abu doang, tapi di sini ada kayu-kayunya lagi. Habis itu dia model coaknya seperti ini. Bisa dibuka ke atas seperti ini, ada hidroliknya. Dalamnya juga udah pakai HPL. Dan nggak lupa di sini dikasih tempat untuk cooker hood. Dan di sini juga udah dibikin gawangan buat kulkasnya. Gue suka pemilihan warnanya. Abu-abu dicampur coklat kayak gini ternyata hasilnya menarik. Dan yang gue suka adalah di bagian sudut sini itu masih jadi tempat penyimpanan. Jadi nggak disatuin, nggak jadi punya dia yang akhirnya nyambung ke belakang dan di sini stop di sini. Tapi dibikin bolong begini ambalan. Tapi begitu ngeliat dari sini, grafisnya terlihat berbeda ketika bertemu sama bagian ini. Ini adalah contoh dapur yang menurut gue di ruangan sesempit ini, tapi terlihat sangat menarik. Keren. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Sini ada apa? Di sini adalah kamar asisten rumah tangganya yang ukurannya cukup luas. Udah ada jendelanya, udah ada tangga monyetnya, udah ada persiapan juga untuk mesin cucinya di bagian sini. Dan di bagian yang tidak terlihat ini tetap menggunakan homogeneous style, bukan pakai keramik-keramik biasa. Dan bahkan di kamar mandi asisten rumah tangganya pakai keramik bagus loh. Pas sayang aja kurang tinggi dikit yang sini, mesti mentok aja sekalian. Tapi ini oke. Bagus. Dan bahkan masuk deh. Dikasih homogeneous style loh di situnya. Sampai sini-sini. Biasanya kan kalau developer berhenti dia sampai sini nih. Pret. Di sini biasa aja gitu. Kalau ini di Jingga Residence bahkan di tempat pembantu juga dikasih begitu. Mantep. Dan asisten rumah tangga tuh punya akses langsung menuju ke sini. Tapi kita mau masuknya dari bawah aja ya. Dan itu udah disiapin toren, udah ada tangga monyetnya juga. Jadi kalau kita mau maintenance akan enak sekali. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Ah, ini teman-teman nih lagi tren nih. Di Tokopedia sih banyak nih yang jual nih sekarang. Jadi zaman dulu waktu kita mulai syuting-syuting arsitektur itu, tali air tuh dibikin manual. Kalau sekarang udah ada wall panel seperti ini yang tinggal beli, pasang, plug in, langsung jadi. Oke, di bagian sini ya teman-teman, ini dikamprot, masih dikasih tali air juga supaya bisa rapi seperti ini. Nah, ini kelihatan kan? Supaya bisa rapi seperti ini tuh dalamnya dikasih aluminium U. Ya, makanya di sini tuh masih ada yang lebih tuh. Yang sebelah sananya. Hasilnya akan dapat satu tali air yang benar-benar rapi, apalagi ditambah model kamprot seperti ini. Tapi ini kamprotnya kamprot roll. Nah, hasilnya seperti ini nih. Bagus juga ya. Zaman sekarang teknologi udah macem-macem. Kalau zaman dulu benar-benar dikamprot manual. Kalau sekarang nggak perlu keahlian tukang yang gimana-gimana, udah bisa bikin kamprotan serapi ini. Nah, ini tadi gue bilang ada dak beton di sana di sampingnya, dan di pinggirnya sini tuh dimanfaatin untuk jadi skylight. Hasilnya ya ini, kita punya tangga yang akan selalu terlihat terang. Dan ini cukup detail sih. Jadi ini kan pakai homogeneous style. Oh, ini unik loh. Boleh juga nih ide. Jadi ini pakai homogeneous style biasa nih. Nah, cuman di sininya step nosingnya itu dibikin pakai kayu nih. Menarik ya?
unik juga. Bisa jadi satu inspirasi buat kalian nih. Dan warna itu disamain sama warna handrail di railing ini. Nah kalau ini dia gunain 2x2, 4x4, modelnya bagus juga jadinya. Jadi ini kalau teman-teman lihat nih di sini, ini 4x4, 4x4, yang ini 2x2. Begitu naik kita masuk ketemu satu ruang keluarga yang masih enak dikasih sofa 3 seater. Dan di sini juga udah ada jendela ukuran besar, teman-teman. Yang di sana tadi berhubungan langsung ke kamar asisten rumah tangga. Habis itu kita menuju ke sini. Ini adalah jadi ini masih ada jendela nih di sini. Ini adalah kamar anak yang pertama, masih ada jendela, ukurannya cukup besar. Sederhana aja, cuma pakai permainan gray mirror, kasih HPL, di sini kasih aluminium. Di sini ada lemarinya, lemarinya khas lemari anak. Jadi bentuknya itu cowakannya agak-agak kontemporer seperti ini. HPL juga warna abu-abu. Kalau untuk lantainya semua udah pakai homogeneous style, dan yang gue suka plinnya itu gak tinggi-tinggi banget. Dibikin sekitar 7 sentian. Jadi kesannya lebih modern. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi. Oh, ini kan. Kalau yang itu tadi adalah skylight yang di dak sebelah kiri, ini adalah skylight di dak sebelah kanan. Hasilnya kita punya kamar mandi yang terang. Enak loh. Selalu seneng gue sama kamar mandi yang ada skylightnya. Kayak mandi itu berasa diberkahi sama Tuhan. Sumpah. Enak banget. Feelingnya enak, dan ini ada tempat sabunnya. Jadi kalau bikin kayak gini pasti kita mesti dobelin temboknya, jadi batanya di double baru dapatlah satu kotak segede gini. Nah ini gue lebih suka sebenarnya bagian yang basah itu dia yang putih-putih, sedangkan bagian yang keringnya itu dia pakai warna abu-abu tua. Tapi tetap gue nggak suka ini. Tapi nggak tahu deh, selera sih. Tapi kalau menurut gue jadi ini sebenarnya yang gue suka dari Jingga Residence itu adalah layoutnya. Layoutnya luar biasa. Maksud gue kamar mandinya besar, semuanya itu besar-besar sebenarnya. Cuma jadi terlihat kecil gara-gara pemilihan homogeneous style-nya. Di sini ada kamar tidur lagi. Wah, ini kamar tidur yang ini nih, kalau gue jadi kakak adik pasti rebutan nih. Gue pilih yang ini nih. Karena di sini ada jendela yang luas banget, ada meja belajar begini. Cuman sayangnya kalau yang di sana dia dapat lemari besar, kalau yang di sini dapat lemari di sini. Ini kalau kayak gini gimana taruh lemari satu lagi ya? Oh, ini kalau ini mau dikasih lemari karena ini sebenarnya lebih besar ya. Kalau dia kan dia udah bikin lemari di sini yang Credenza modelnya, dan udah ada laci-laci di bagian bawah tempat tidur. Tapi kalau teman-teman nanya, gimana nih kalau kita mau pakai lemari besar? Nah, lemari itu dibikinkan dia pasti lebih dari ini nih, ya kan? Nah, yang di bagian sini itu dia segini aja, kecil. Habis itu mulai membesar ke sini. Jadi lemari karena dia masih punya sirkulasi yang besar. Bagian belakangnya masih sama, teman-teman. Jadi ini pakai fabric. Di sini juga ada LED-nya. Di sini pakai cermin, dan di sini pemisahnya itu menggunakan aluminium. Oke, sedangkan di sini ini adalah ini kamar yang ketiga. Wah, ini lebih rebutan lagi. Kalau yang ini dapat lemari besarnya, pakai ribbon juga. Habis itu di sini dapat meja. Oh, mungkin ini kakak perempuannya yang paling tua nih. Karena kakak perempuan paling tua di satu keluarga itu adalah penguasa semuanya sebenarnya. Jadi dapat ruang untuk make up, dan gue sukanya udah detail banget. Di sini tuh udah ada colokannya. Sayangnya cuma satu ya. Mestinya kalau di ruang make up itu ada 3 atau 4 karena ada hair dryer, ada handphone dan segala macem. Model belakangnya masih sama juga, dan kalau yang kamar ini itu memiliki kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya berasa sejuk kok, nggak kenapa? Ya, ada jalusinya. Dan jalusi yang ditaruh di sini, dia akan ketarik sama exhaust ke sini. Itu hasilnya benar-benar berasa banget anginnya.
Dan yang kerennya dari kamar ini, dan yang kerennya dari Jingga Residence, kalau teman-teman lihat ke sana tuh, gunung. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Hasan dari Jingga Residence. Apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Baik ya? Nah ini kita mau nanya nih Pak Hasan, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Jingga Residence, apalagi di klaster Jingga Langit ini? Oke, saya jawab ya mungkin. Kenapa harus beli di Jingga Residence Soreang? Mungkin fasilitas sama akses jalan yang dekat, akses tol hanya ditempuh 5 menit dari gerbang tol Soreang, Soroja ke lokasi. Yang kedua mungkin dari segi konsep bangunan di Soreang ini baru ada pertama kali seperti ini ya. Modern ini ya. Listrik udah di bawah tanah, wifi dan lain-lain juga. Apalagi di klaster Jingga Langit, ini klaster dalam klaster lagi, jadi 2 double security. Oke. Selain pakai access card sama security dan CCTV juga. Gitu aja mungkin. Kalau misalnya fasilitas-fasilitas olahraganya segala macam gimana Pak di klaster yang baru ini Pak? Nah, kebetulan di klaster Jingga Langit tersedia untuk clubhouse-nya, ada gym sama kolam renang. Itu free. Untuk khusus penghuni klaster Jingga Langit. Oh, jadi kalau kita udah punya rumah di sini, yaitu emang fasilitas yang bisa dimanfaatin setiap hari free. Betul. Untuk penghuninya gitu ya? Betul, betul sekali. Oke, nah sekarang kita masuk ke acara yang paling penting nih Pak. Masalah duitnya. Berapa sih kalau kita mau beli rumah sebagus ini nih? Di klaster Jingga Langit sendiri dibuka ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe terkecilnya di tipe 120 bangunannya. Tanahnya kebetulan bervariatif mulai dari 98 sampai 120 meteran. Harganya di 1,7 M. Ya, yang kedua tipe 130, luas tanah 120 itu harganya di 2 miliaran. Yang ketiga tipe 140, luas tanah 128, harganya di 2,2 M-an. 2,2 M-an. Nah, itu ada tata cara yang gampang nggak Pak untuk teman-teman yang pengen beli rumah di sini? DP-nya bisa dicicil atau gimana gitu? Nah, manfaatin sekarang karena ini belum grand launching, karena kita masih proses dalam perizinan dan lain-lain, dimanfaatkan. Ini masih harga soft launching, bisa cicil untuk DP atau booking fee dulu, dimanfaatkan segera. Nah, kalau cicil DP-nya itu bisa sampai berapa kali Pak? Boleh kurang lebih sekitar di 6 kali. Oke, 6 kali cicil DP habis itu bisa masuk ke KPR ya? Betul, betul sekali. Oke, makasih Pak Hasan buat wawancaranya ya. Sama-sama, ya terima kasih. Ada satu lagi yang menarik nih teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat pintunya ini ada semacam motif dari anyaman bambu ya. Tapi ini bukan, ini adalah takosit teman-teman. Makanya di sininya itu bisa agak sedikit melengkung. Habis itu ya itu dia. Kita kasih pertemuannya antara kayu dan anyaman ini dengan pakai aluminium warna emas. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Bro, hai sahabat Jingga, gitu nggak? Jangan, nggak bagus bro. Yuk. Jadi ketika Oke, kita maju lagi ke sini, teman-teman. Yang gue suka dari Soreang ini, nah, suka Soreang. Habis itu begitu masuk kita juga ketemu sama satu tempat nih yang bisa ditaruh